Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini kami mengajak untuk mentadaburi, fokus pada dua ayat dari surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mari kita coba pahami supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang tinggi dari dua ayat ini. Kalau kita lihat, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, apa itu at-takatsur, yaitu bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kubur. Umar bin Abdul Aziz itu menangis ketika dibacakan surat ini. Kalau kita memahami dengan rasa yang mendalam, kita pun insya Allah akan ada perubahan sikap nanti. Alha itu adalah telah mendistract. At-takatsur alhaakum, telah mendistract kalian. At-takatsur, berbanyak-banyakan. Jadi gara-gara punya sikap berbanyak-banyakan, maka kita terdistract. Contoh-contoh kita terdistract. Misalnya, kalau kita buka YouTube, awalnya tujuannya adalah ingin mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat, tapi ternyata ada YouTube yang menarik judulnya, kemudian kita scroll lagi, akhirnya sampai setengah jam, sampai 1 jam, akhirnya kita belum melihat ceramah yang kita maksud. Untuk membandingkan antara alha dengan permainan, alha tadi kan terdistract ya, nah, tapi ada kata yang lain adalah lahwun, ada kata yang lain adalah laibun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal hayatud dunya la'ibu walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendaguro. Nah, lahwun itu sama atau satu akar kata dengan alha. Maka coba kita perbandingkan antara perbedaan la'ibun dengan lahwun. Kalau la'ibun itu permainan, itu biasanya ada yang ngajak, kemudian tidak terlalu suka, kemudian kalau terjadi musibah atau terjadi hal yang negatif dengan permainan itu, maka dia akan menyesal, boleh jadi udah nggak mau main lagi. Tapi kalau lahwun, maka dia bukan terpaksa, kesadaran diri sendiri, sangat suka, sangat asik. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah SWT, lalu apa yang menjadikan kita itu terdistract? Yaitu apa? At-takatsur, berbanyak-banyakan. Maka dari itu kita harus paham apa itu berbanyak-banyakan. Berbanyak-banyakan dalam hal ini ada dua hal. Di bidang fisik, yang kedua non-fisik. Ya. Yang fisik contoh, kita berlomba-lomba berbanyak-banyakan uang, berbanyak-banyakan mobil, berbanyak-banyakan rumah, dan seterusnya. Kemudian kalau yang non-fisik, berbanyak-banyakan apa? Yaitu misalnya jabatan, misalnya pujian, kehormatan, non-fisik ya. Maka itu setiap orang juga ingin mendapatkan lebih. Dan bagaimana kita mensikapi supaya tidak menimpa keburukannya kepada kita semua, maka kita harus ingat ayat berikutnya. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Sampai-sampai berziarah ke kubur-kubur. Jadi mereka itu berbanyak-banyakan, berbangga-bangga dengan harta, dengan jabatan, dengan lain-lainnya itu, sampai pergi ke kubur. Dan ini ada dua makna. Yang pertama, benar-benar sampai masuk ke liang lahat dan meninggal, mati. Jadi sampai mati, tidak tobat, maka dia tetap berbanyak-banyakan. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir, ya, sampai dia berbangga-bangga, kemudian berbanyak-banyakan,
sampai datang ke kubur-kubur. Contoh, misalnya ada orang yang sangat bangga dia itu keturunan Prabu Siliwangi. Nah, dia ziarah ke kubur Raja Siliwangi. Kemudian berbangga, saya masih keturunan ini. Nah, kemudian nanti ziarah lagi ke kubur yang lain, datang ke Blitar. Dia bilang, saya masih keturunannya Soekarno, sang proklamator. Nah, itu berarti makna yang kedua, yaitu berbangga-bangga sampai pergi ke kubur-kubur, sampai ziarah ke kubur-kubur. Sahabat IKD yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai ya kita itu memiliki sifat berbangga-bangga dengan harta, dengan jabatan, dengan pujian, jangan. Ya, maka dari itu kita harus ada satu hadis yang insya Allah bisa meluruskan supaya kita terhindar dari al-ha ini. Ya. Yaitu innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niatnya. Sahabat IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami sampaikan ayat yang terakhirnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti benar-benar kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat apa saja yang diberikan selama di dunia. Mari kita terus jaga niat kita. Niat yang lurus kita jaga supaya semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita tetap dalam track sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nanti akan dihisab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.